Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham di sektor energi dan juga sektor basic material ya. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Jadi tetap disclaimer. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Adaro, dan untuk saham Adaro kemarin Jumat itu pergerakannya nggak terlalu volatile ya. Jadi harga pembukaan dan harga penutupannya sama, yaitu di harga 3.590. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek dulu untuk transaksi Adaro kemarin tanggal 18 November. Secara keseluruhan sih ada yang distribusi ya. Ini AK net sell 32,3 M. Jadi walaupun harganya nggak gerak, AK udah jualan 32 M. Ada yang distribusi. Kemudian yang napung ada DR, KI. DR aja ini yang napung 13,8 M. Kalau secara keseluruhan sih net sell untuk saham Adaro didistribusi oleh AK, dan AK-nya ini AK asing. Asingnya keluar cukup banyak kemarin di saham Adaro. AK, YU, AG, BB, CC versi asing jualan. Untuk nominalnya ini bisa kita lihat bareng-bareng, dan yang nampung itu DR lokal. Yang jadi market maker utamanya juga kemarin AK di saham Adaro. AK-nya net sell 32 M dan BK-nya net B2,5. Ini BK asing ya. Tapi untuk BK-nya itu cenderung trading, jadi ya kita nggak bisa bilang BK akumulasi di saham Adaro, karena untuk valuasi BK 28,5 M kemarin Jumat dan cuma net B 3,5 M aja. Jadi untuk saham Adaro kemarin Jumat didistribusi. Coba kita cek dari tanggal 10 November, dari awal saham Adaro itu gap down 10 November. Kira-kira siapa yang pegang barang? Kalau kita cek dari tanggal 10 November untuk saham Adaro, yang pegang barang paling banyak YP. YP-nya net buy 45,7 M, average di 3.523. Berarti posisi saat ini floating profit ya untuk YP di saham Adaro. Selain YP ada ZP, ZP-nya masuk 32,6 M, average-nya juga di 3.535. Posisi saat ini juga floating profit. Nggak di arah sini floating profit, cuman ya nggak tinggi-tinggi banget. Sedikit di atas support. Kemudian yang jualan ada CC, YU, BB, KZ. Kalau kita cek secara keseluruhan dari tanggal 10, lebih banyak yang jualan di saham Adaro. Kemungkinan untuk besok gimana? Besok Senin. Untuk asinya sih ada yang akumulasi ya, ini si ZP. Kalau dari tanggal 10 ZP masuk 70,6 M, cukup gede. Selain ZP ada CSBK yang masih punya posisi di saham Adaro. Cuman untuk si BK, AK ini cenderung trading ya di saham Adaro. AK valuasinya 500-an M, BK valuasinya 400-an M, cuma net B 3,9 untuk si AK, dan BK-nya net B 15,3. Ini kalau kita cek dari tanggal 10 November, tapi karena kemarin Jumat untuk asinya distribusi, kemungkinan untuk besok Senin ya paling konsolidasi untuk saham Adaro. Kalau turun supportnya di 3.490, kalaupun naik ya mentok paling di 3.720 ya. Ini range area konsolidasinya untuk saham Adaro. Kemungkinan sih harganya akan di sini-sini aja dulu ya, apalagi kalau harga batu baranya atau koalnya itu cenderung slow down ya, agak berat untuk saham Adaro bisa naik atau bullish lagi. Jadi seperti itu untuk saham Adaro. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Perhatikan aja level area sini kalau untuk saham Adaro kalau turun ya. Kalau mau masuk di tengah seperti ini sih ya sebenarnya nanggung. Selanjutnya yang kedua kita cek saham ADMR, dan untuk saham ADMR kemarin Jumat masih turun.
turun 0,5%, sempat naik ya kemarin Jumat untuk saham ADMR, sempat naik sampai ke level 1865, habis itu diturunin lagi. Kira-kira untuk besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi ADMR kemarin Jumat. ADMR kemarin Jumat tanggal 18 November. Ya di distribusi ya, cuman nggak terlalu banyak. Akannya net sell 13M, CC net sell 8,6M, YP net sell 2,3. Yang nampung ada YU, KZ, dan untuk asingnya di saham ADMR kemarin net sell, akannya AK asing, CC-nya juga CC asing. Jadi untuk CC asing malah murni distribusi kemarin di saham ADMR, tidak melakukan pembelian sama sekali. Yang nampung YU lokal ya, yang nampung itu lokal. Kemungkinan untuk besok menurut saya sih akan konsolidasi dulu untuk saham ADMR ya besok Senin. Mungkin bentuk candle kecil seperti ya seperti ini. Kecil-kecil seperti tanggal 25, 26 sampai 28 ya. Bentuk candle kecil seperti itu kemungkinan karena belum ada akumulasi yang cukup besar kemarin Jumat. Jadi kalau mau naik lagi itu sepertinya menunggu ada yang agung. Coba kita cek dari 1 minggu terakhir di saham ADMR. Kita cek dari tanggal 14. Yang pegang barang di saham ADMR PD. Kalau kita cek secara keseluruhan malah KI ini jualan 34,6M. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Kemungkinan untuk besok sih masih harganya pergerakannya nggak terlalu volatile ya. Kemungkinan seperti itu untuk saham ADMR. Menurut saya sih masih akan konsolidasi untuk besok Senin. Kalaupun turun ya harusnya semoga nggak dalam-dalam banget gitu aja untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham Dewa, dan untuk saham Dewa kemarin naik ya, naik 3,5% ke level 59. Kalau secara teknikal resistennya ada di harga 60, jadi besok Senin perhatikan aja level ini, misal bisa breakout di atas 60 dan bertahan di atas itu ya ada kemungkinan untuk saham Dewa naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau besok Senin gagal breakout ya kemungkinan akan konsolidasi dulu di range area 56 sampai 60. Kalau kita cek transaksinya untuk saham Dewa kemarin Jumat tanggal 18 November di saham Dewa tanggal 18 November. Setelah keseluruhan sih ada yang akumulasi ZP ya. ZP masuk 3M di saham Dewa kemarin Jumat, dan untuk ZP-nya ini ZP asing masuk 2,8M dan ZP lokalnya masuk 200-an juta ya. Jadi diakumulasi oleh ZP asing untuk Dewa kemarin Jumat. Kemungkinan untuk besok Senin ya untuk saham Dewa ini harganya udah di bawah ya, jadi amannya sih mending nunggu breakout aja di atas 60, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham Dewa kemarin Jumat diakumulasi oleh ZP dan yang jadi market maker utamanya CP, YP, BR, tapi market maker utamanya itu trading ya, jadi perlu hati-hati juga untuk CP, YP, BR di saham Dewa kemarin trading. Valuasinya untuk CP 5,6M dan cuma net P 300-an juta aja. Oke, itu untuk saham Dewa. Amannya sih mending nunggu breakout aja di atas 60, tapi ya disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Dan untuk saham Pegas masih konsolidasi di area sini ya. Turun perlahan, kira-kira apakah sudah ada yang akumulasi? Ini udah deket-deket area support sih untuk saham Pegas. Semoga aja nggak jebol 1785 ya untuk saham Pegas. Coba kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat di saham Pegas. Untuk Pegas kemarin Jumat tanggal 18 November secara keseluruhan ini yang net base sama net sell sih hampir sama ya.
Tapi untuk KZ, LG itu masuk di saham bekas cenderung untuk swing atau invest ya, karena untuk valuasi dan net valuasinya ini nggak beda jauh. Kemudian yang jualan di saham bekas ada AK, NI, CS, BK. Untuk aslinya kemarin di saham bekas net sell cuman nggak banyak-banyak banget ya. Untuk aslinya net sell berapa? Di saham bekas kemarin Jumat untuk aslinya net sell 2,5 M. Kira-kira besok gimana? Jadi untuk saham bekas perhatikan aja level ini. Kalau misal besok Senin atau minggu depan nggak jebol di bawah 1780, 1785 ya, area sini area supportnya ya, ada kemungkinan mantul naik. Jadi seperti itu ya untuk saham bekas ini ya, udah di area support sih. Kalau yang mau nyicil masuk ya disclaimer, kalau jebol di bawah 1780 ya mungkin bisa turun ke area sini. Semoga nggak jebol 1780, 1785. Untuk saham bekas ada kemungkinan naik dan target kenaikannya ke area sini. Resistennya masih di 1860. Oke, itu untuk saham bekas. Kalau kita cek dari sini, coba kita cek dari tanggal berapa ini, 8 November, ketika bekas itu breakdown di bawah resistennya pas waktu tanggal 8. Kita cek dari tanggal 8 untuk saham bekas. Kalau kita cek dari tanggal 8 di saham bekas malah ada ZP ya yang akumulasi 67,6 M. Jadi mudah-mudahan untuk bekas harganya enggak jebol di bawah 1785, 1780. Oke, itu untuk saham bekas. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam masih belum bisa breakout di atas 1990 ya. Kemarin itu sempat naik. Jadi untuk saham Antam kemarin open gap bawah, opennya di harga 1955, sempat ditarik naik mau ke area resisten, cuman diturunin lagi ya. Jadi sepertinya masih agak berat untuk saham Antam naik kemarin Jumat. Kalau kita cek untuk transaksinya di saham Antam, kemarin tanggal 18, kemarin Jumat tanggal 18, di distribusi ya, malahan ini yang distribusi BK, ZP, KZ. Wah, asing ini. BK, ZP-nya asing. BK asing jualan 15 M, ZP asing jualan 13 M. Dan KZ-nya KZ lokal yang jualannya. Jadi untuk saham Antam kemarin di distribusi, asingnya distribusi, lokalnya juga ada yang distribusi. Yang jadi market maker utama di saham Antam kemarin ZP, YU, BK. ZP, BK-nya net sell, YU cuma net B4M aja. Jadi untuk YU ini cenderung trading kemarin Jumat di saham Antam. Kalau kita cek dari 1 minggu terakhir, sepertinya yang masuk terus di saham Antam itu YU ya. YU dalam 1 minggu terakhir udah masuk 112 M. Jadi untuk YU ini malah cenderung melakukan akumulasi di saham Antam, walaupun sebagian transaksinya itu juga trading ya. Valuasinya 315 M dalam 1 minggu terakhir dan net B 112, cukup gede. Yang jualan adalah CC, BK, ZP, AT. Untuk aslinya dalam 1 minggu terakhir juga net sell cukup banyak, diakumulasi oleh YU, dan YU-nya itu YU lokal ya. YU lokal malah net B 129 ya. Jadi untuk YU lokalnya akumulasi, sedangkan YU asingnya jualan ya. Dalam 1 minggu terakhir ini YU asing jualan 17 M, YU lokalnya akumulasi 129. Jadi untuk saham Antam sebenarnya ada yang akumulasi. Yang akumulasi itu YU lokal, tapi average-nya di 2098. Jadi posisi saat ini untuk YU lokal di saham Antam floating loss average-nya di 2000 berapa tadi? 2098 ya. Jadi untuk average-nya YU di area sini 2098. Ya di atas gap ini ya, ada gap down ini.
Jadi YU efeknya di area sini 2098 dalam 1 minggu terakhir. Malah di area resisten ya. Jadi untuk YU cukup dalam floating loss-nya. Kemungkinan untuk besok gimana? Ya amannya sih untuk Antam itu mending nunggu nutup gap aja ya. Kalau turun mending nunggu di area sini dekat-dekat 1900 atau nunggu breakout di atas 1990 seperti itu aja untuk saham Antam. Tapi tetap disclaimer, keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham TIN. Dan untuk saham TIN kemarin Jumat turun 2,9% ke level 1335. Gap yang di sini udah ketutup. Kemungkinan untuk besok gimana? Coba kita cek untuk transaksi TIN. Untuk TIN kemarin tanggal 18, kemarin Jumat tanggal 18 secara keseluruhan didistribusi oleh CC. CC-nya net sell 23,1 M ya. Selain CC, ZP net sell 5,8. Jadi ya didistribusi oleh CC untuk TIN kemarin Jumat cukup banyak 23 M, dan yang nampung ada YP, NI, CP, PD. Dan untuk CC-nya ini CC lokal yang distribusi lokal, untuk AC-nya juga net sell. Jadi AC-nya ada ZP yang distribusi, lokalnya ada CC yang distribusi. Kemungkinan untuk besok Senin malah cenderung turun ya untuk saham TIN. Jadi perlu hati-hati, yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Kalau secara histori support terdekatnya di area sini untuk saham TIN. Ya perhatikan level ini untuk besok 1325, jebol di bawah itu bisa ngejar area sini. Ya. 1270 ya. Jadi ini juga area cukup kuat sebenarnya. Target penurunan TIN misal besok Senin masih turun ya ke area sini dulu 1295, jebol di bawah itu ya support selanjutnya di 1270 yaitu support TIN secara histori. Kalau secara Fibonacci sih masih cukup dalam di 1210. Oke, itu untuk saham TIN kemarin Jumat lokalnya distribusi, aslinya juga ada yang distribusi, jadi mending wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham INKP. Untuk saham INKP kemarin turun saat malah ditutup surplus ya, walaupun candlenya merah, karena untuk saham INKP kemarin itu open gap atas. Hari Kamisnya close di 9.775, hari Jumatnya langsung open di 10.025 ya. Jadi kemarin Jumat INKP open gap atas, sempat naik sampai ke level 10.325, tapi di bawah turun lagi close di 9.875 untuk saham INKP. Kira-kira besok Senin gimana? Coba kita cek untuk transaksi INKP kemarin Jumat tanggal 18 November secara keseluruhan didistribusi oleh BBMG, CCCS ya. Untuk BB-nya net sell 16 M, untuk MG net sell 12,2 M, dan untuk BB dan MG ini malah cenderung distribusi ya, karena valuasi untuk BB 16 M, net sell-nya 16 M, MG valuasinya 14 M, net sell-nya 12 M, dan yang nampung itu ada YP nampung 12,9. Kalau secara keseluruhan untuk INKP kemarin walaupun ditutup surplus 1%, tapi disertai dengan distribusi. Jadi kalau lihat candlenya juga cenderung turun sebenarnya untuk saham INKP untuk besok Senin ya. Ini candle perlawanan ke bawah itu cukup kuat. Tapi untuk asinya net buy ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk asinya net buy ZP, CS, YU versi asing masuk. Untuk di INKP kemarin Jumat asinya net buy 6,8. Jadi yang distribusi itu lokal semua. Ya, BB, MG, CC, CS versi lokal yang distribusi.
Yang nampung juga YP lokal. Oke, untuk besok Senin INKP kalau menurut saya sih mungkin akan konsolidasi dulu ya. Ini juga candlenya beberapa hari terakhir itu banyak merahnya. Walaupun kadang langsung open gap atas ya, pas di area sini open gap bawah, habis itu open gap atas, nutup gap ya, cuman seperti itu tuh pergerakan INKP. Kalau turun support selanjutnya di area mana ya? Supportnya di area sini kalau setelah histori di area 9.700 ya. Ya, antara 9.675 sampai 9.700. Itu area support INKP. Besok perhatikan aja area situ. Misal di area situ ada yang jaga harga, untuk INKP ada kemungkinan mantul naik. Tapi kalau di area sini juga nggak ada yang jaga harga, bisa jadi jebol dan turun lagi. Oke, seperti itu untuk saham INKP. Perhatikan aja level ini. Antara 9.650 sampai 9.700. Itu support INKP terdekatnya dan resistennya masih di 10.550. Oke, itu untuk saham INKP. Selanjutnya kita cek saham Tekim. Dan untuk saham Tekim kemarin juga open gap atas ya. Jadi ini malah lebih tinggi lagi open gap-nya ya. Kemarin untuk Tekim kemarin Kamis close di 7.725. Hari Jumatnya langsung open di 8.200 ya, langsung open gap atas cukup lebar. Sempat ditarik naik malah sampai naik ke level sini ya 8.525 untuk saham Tekim, tapi diturunin lagi dan ini masih ada gap up yang belum ketutup. Jadi kalau lihat candlenya ada kemungkinan besok Tekim turun ya, paling enggak ke area support dulu. Di supportnya masih di, untuk saat ini supportnya di 7.900 ya. Kalau turun sampai ke area support ya otomatis sudah nutup gap yang di sini, nutup gap yang kemarin. Coba kita cek untuk transaksinya Tekim. Untuk Tekim kemarin tanggal 18 didistribusi untuk lokal ya. Kalau secara keseluruhan sih didistribusi oleh CC dan MG. CC-nya net sell 35M, MG net sell 13,5, dan yang masuk ada CP, PD, KK yang jadi market maker utama di saham Tekim kemarin Jumat YP, CC, CP, PD, dan untuk YP-nya net 2,5M aja. Jadi untuk YP di saham Tekim kemarin Jumat trading ya, cenderung trading. CC-nya distribusi, CP-nya nampung, CC sama PD yang nampung. Oke, untuk saham Tekim perhatikan saja level ini ya. Kalau mau masuk, misal minat masuk di saham Tekim, perhatikan level 7.900, ini area support Tekim. Ya, dekat-dekat sinilah area sini. Oke, itu untuk saham Tekim, semoga masih bertahan di atas 7.900 untuk saham Tekim supaya bisa paling enggak konsolidasi dulu di atas ini. Oke, itu untuk saham Tekim.